Surah-surah saya. Aku sendiri mau minta apa itu? Nah apa tadi bilang mau minta lo. Itu anak alamat palsu itu. Enggak. Bisa lagi. Allah wujud barokah dari para guru-guru semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui. Kata Allah Maha Tahu, Allah berikan suatu ilmu, Allah berikan semua kekuasaan Allah. Jika kita dijadikan tinta, alam jaga dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah habis kita dalam belajar. Ini sosoknya bule nih, bule. Ayo sing arep bagian apa nih kono? Iya tanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Summa hadrat ikhwani min al-amir wassalin wa su'ad wassalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama bin wal musannif al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wa barakatul mukarribin khususan rahis sultan al-syekh al-qadri jalali al-kutub wal hutami wal Allah bi barakati wa karamati wa bi mujizati al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadrati khususun ar-rahiyya assalamu alaikum warahmatullahi hidir alaihissalam. Nabula Anton alaihissalam, Nabula Nuh alaihissalam, Nabula Musa alaihissalam, Nabula Ibrahim alaihissalam, Nabula Yusuf alaihissalam, Nabula Ismail alaihissalam, Nabula Idris alaihissalam, Dawud alaihissalam, Nabula Sulaiman alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Nabula Yusuf alaihissalam, Nabula Sulaiman alaihissalam, Nabula Zakaria alaihissalam, Nabula Isa alaihissalam, Nabula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakati wa karamati wa bi mujizati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Biridhahi ta'ala bi syafati Rasulih sallallahu alaihi wasallam al-hadim li qudil hajati. Seluruh para santri, para jamaah, seluruh hamba Allah, bangsa-bangsa Indonesia kami, saudara kami yang ada di luar negeri, seluruh para habaib kami, alim ulama kami, seluruh para guru-guru kami, semua para kekasih-Mu, auliya-Mu ya Allah, semua para umati Allahumma ya Allah barakati wa seluruh kedua orang tua kami, abina umina bi barakati ustadina, bi barakati lil muslimin wal muslimat, Allahumma ya Allah barakati lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ya Allah bil barakah wal karamah Sultan Syaikhul Qadri Jalal wa bi syafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi tanawwaridillah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah bi syi'ati Allah, syi'ati Allah, rahmati Allah, maghfirati bi nuri bi iman bi Islam ya Allah, Islam husnul khatimah bi syafati keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bismika ya Hananu ya Manu ya Dayanu ya Burhan ya Sultan ya Ridwan ya Ghufran ya Subhanu ya Musta'an ya Zalmani wal Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya ghurul khataya, ya kasil balaya, ya muntahar rajaya, ya munzil ataya, wa hibbal hadaya, ya rizqal baraya, ya qatil manaya, ya sami'as saqaya, ya ba'isal baraya, ya mutahlik wal usara. Allahumma ya zal hamdi was sana'i, ya zal fakri wal bahi, ya zal majdi was sana'i, ya zal ahadi wal wafa'i, ya zal adwi wal ridha, ya zal mani wal ata'i, ya zal fadli wal qada'i, ya zal izi wal baqa'i, ya zal judi wal saqa'i, ya zal ala'i wal nama'i. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah bi barakati makbulan ya Allah, bi jaba'ana doa ya Allah, bi barakati ya Allah seluruh para guru-guru kami yang telah mendahului ya Allah, bi barakati ila ruhi wasifana haji ma'asum putus Magelang, wasiki haji dah rawatun cumur jalan Magelang, wasiki haji Fahruddin Bulus Magelang, wasiki haji Mukhajir Penjor Paragat Diri, wasiki haji Harga Sigar Rembang, wasiki haji Hashim Asyari Tepuang Jombang Jawa Timur, wasiki haji Fatullah Mangan Seringan wasik aja Khalid bin Kilat Madura Paku Alam Paku Jawa bi barakati wasyikhana Ki Haji Mukhtar Syafaat Banyuwangi, bi barakati wasyikhana Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan. Allahumma ya Allah bi barakati wasyikh Murid Gusti Ahmad wasyikh Muhammad bin Sulaiman Az-Zazuli wasyikh Hasan wasyikh Muhammad Al-Syadili wasyikh Purnama Wasyakat yang Tunggal Bangun Cirebon wasyikh Maklurat dan Surya Negara Rama Bilaman Tempat Cirebon wasyikh Bagus Kurit Gunung Kencana wasyikh Warga Jagat Gunung Gapur wasyaikhnya Syafi Bogor wasyaikhnya Darah Putih. Allahumma ya barakati ila ruhai bil jasadi ya Sayyid Habib Umar bin Salim bin Habib usulihim wa afurihim. Allahumma ya Allah bi barakati ya Allah wasluruh para habaib kami ya Allah, ya Allah yang maha rahman yang maha rahim. Bik makbulan hamba mohon ya Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambamu yang ada di alam semesta bumi ini, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami, saudara-saudara kami, kakek nenek kami, guru-guru kami ya Allah, semua para kekasih-Mu, orang-orang yang hidup, yang mati, yang menyaksikan, yang kami, yang perempuan, yang tua maupun yang kecil. Semoga saudara kami yang diberikan ya Allah ujian, diberikan sakit, diberikan penyakit, semoga ya Allah menggugurkan dosanya, semoga ya Allah dikuatkan pundaknya untuk menahan segala ujian dan cobaan. Dan semoga ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Ghafar, semoga kami terhindar dari segala bala musibah para bahaya, jauh dari segala azab ya Allah. Semoga kami dimatikan dan hidupkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bangsa-bangsa Indonesia kami, hamba-hamba Allah yang di alam semesta bumi ini diberikan kedamaian, aman, makmur, sejahtera, sentosa, selamat di dunia wal akhirah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan para habaib kami, alim ulama kami, para kiai kami, guru-guru kami ya Allah ya Rabbana. Moga-moga ya Allah kami terselamatkan dari fitnah para dajjal ya Allah. Kami terhindar ya Allah dari ya Allah bisikan syaitan laknatullah. Semoga hamba terhindar dari segala gangguan iblis. Semoga hamba selalu diberikan jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi. Semoga duduknya kami bersama santri, bersama jamaah bermajelis ini, semoga Allah mendatangkan maghfirah, menghapus dosa-dosa kami. Duduknya kami bermajelis ini, semoga hidup kami, duduknya kami mendatangkan barokah, mendatangkan syahadat lahir dan batin. Semoga Allah menjernihkan pikiran kami, menjernihkan pikiran kami, membersihkan tauhid dan batin kami. Ya Allah ya Maha Rahman ya Maha Rahim. Semoga ya Allah hamba diberikan umur sehingga nantinya hamba bisa datang ya Allah ke tanah suci, umroh maupun haji. Ya Allah ya Maha Rahman ya Maha Rahim. Hamba mohon lindungilah para habaib kami, lindungilah guru-guru kami, lindungilah orang-orang yang hamba cintai, orang-orang yang hamba sayangi. Semoga orang-orang yang tersesat dalam hidupnya diberikan hidayah, diberikan jalan yang terang benderang, ya sebagaimana Engkau yang telah membolak-balikan hati hambamu. Dan semoga Allah memberikan jalan yang lurus, jalan yang diridhai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maha Rahman ya Maha Rahim, farij 'alal muslimin. Hamba mohon ya Allah, semoga dalam pembangunan asrama kami, untuk mushola dan seluruh untuk kemaslahatan umat yang kami bangun di dunia ini, semoga Allah berikan kelancaran, tiada suatu halangan hambatan apapun. Semoga apa yang kami tanam, apa yang kami bangun untuk umat, semoga tempat itu menjadikan tempat yang barokah. Semoga tempat ini menjadikan bunga-bunganya surga, tanam-tanamannya surga, yang penuh cinta kepada Allah, yang penuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya Allah setan-setan yang bertengger dalam tubuh kami, yang di telinga, yang di mata, yang di ujung rambut, yang ada di pingkal kanan kiri, yang dari anggota dari dalam maupun yang ada di luar badan kami, semoga ya Allah Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu, dengan kalimat-kalimat cinta yang kami kumandangkan di hadapan-Mu. Ya Rabbana, ampunilah bilisan kami yang begitu banyak kemaksiatan, yang begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Allah Fatahu, ya Allah Fatahu, ya Azizu, ya Alim, ya Jabbar Mutakabbir, ya Latif, ya Batin, ya Mujib, ya Allah Razzaq, ya Mushkilat, ya Sulaiman, ya Nabullah Syaitul Qadir Jalani Akhizna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafin amahu yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bakhilil jawadikal karim wa adimil sultani. Allahumma ya Allah, ya zal judi wal ihsani, ya zal fadli wal imtinani, ya zal amni wal amani, ya zal qudsi wal subhani, ya zal hikmati wal bayani, ya zal rahmati wal ridwani, ya zal hujjati wal burhani, ya zal azamati wal sultani, ya zal raf'ati wal musta'ani, ya zal adwi wal ghufran. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma nis'aluka bismika ya mu'minu, ya muhaiminu, ya muqawinu, ya mulakinu, ya mubayyinu, ya muhabinu, ya mu'minu, ya muzayyinu, ya mulinu, ya muqassimu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah. Allahumma nis'aluka bismika ya aliyu, ya wafiyu, ya ghaniyu, ya maliyu, ya khafiyu, ya radiyu, ya zakiyu, ya batiyu, ya qawiyu, ya waliyu. Allahumma ya amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya man azzakhar al-jamil, ya man syaratul qabbih, ya man lam yu'akhiz bil jarirah, ya man lam ya'tiki sitra, ya azima adbi'a, ya azana tajawuz, ya wasi'a al-maghfirah, ya basidul hayataini birahmah, ya sahibba kulli najwa, ya muntaha kulli saqwa. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatil wa min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatil
كتمت كل همد أهدر واللبوات والجلود والملك سبحانك إذا قد أيكن له كن فيكن بك مقبولا واشكر أمتي seluruh hamba Allah, seluruh para ulama, para habaib kami, ya Rabbal Baitil Haram, ya Rabbal Syairil Haram, ya Rabbal Baladil Haram, ya Rabbal Rukni wal Maqam, ya Rabbal Masyiril Haram, ya Rabbal Masjidil Haram, ya Rabbal Hili wal Haram, ya Rabbal Nuri was Salam, ya Rabbal Tayyat was Salam, ya Rabbal Qudrati fil Mu'annam, Rabbana 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 dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini akan qabul wajib al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan segala doa, sholawat yang kita panjatkan di hadapan Allah diridhoi semua, barokah semuanya, dan semoga atas harapan doa-doa kita semua pun diijabah oleh Allah. Segala kekurangan dari saya maupun seluruh para santri, para saudari manapun, semoga Allah memberikan kesempurnaan itu kepada kita semuanya dan doa kita diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh para saudara, para santri, para jamaah, dalam hadis riwayat Tirmizi menyampaikan ad-dallu alal khairil kafa'ilihi, yang dimana orang yang mengajak kebaikan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajaknya. Maka saya ingin mengajak seluruh para saudara untuk terus mendapatkan cinta kasih sayang kepada seluruh umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus asa, tetap harus semangat. Setiap permasalahan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tak ada segala apa yang diturunkan oleh Allah tidak ada solusinya, pasti ada solusinya, pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya. Kalau masalah orang sakit, ya, orang kalau sakit itu banyak, dari 4 macam. Satu, penyakit itu bisa datang dari kebiasaan itu manusia. Yang kedua, dari lingkungan. Yang ketiga, cambukan azab dari Allah. Yang keempat, bisa juga dari gangguan yang gaib. Jadi setiap penyakit jangan dihubung-hubungkan dengan gaib, dengan santet, dengan telur, dengan sihir. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ini para spiritual, mediumisasi, narik jin dan sebagainya. Apalagi jin itu hanya manipulasi pemikiran manusia yang lemah iman, menakut-takutkan kita. Apalagi kita yang hakikatnya ataupun pada saudara yang awam tidak tahu itu yang masuk itu jin apa dulu, muslim apa kafir, posisinya itu gimana, real atau tidak. Karena segala sesuatu yang dilihat secara namanya gaib itu hanya orang-orang tertentu, ya. Tapi tema saya tidak membahas masalah ke situ. Tema saya adalah memberikan nasihat sedikit untuk saya dan untuk saudara, mengajak saudara bersama-sama ibadah, berzikir bersama. Saya memberikan pemikiran positif untuk saudara, bukan ingin menakut-nakutkan. Dan saya tidak ada tema membahas perkara yang gaib. Saya membahas tentang adanya hikmah dan nikmat, dan kita harus berterima kasih dengan adanya corona, dengan adanya COVID-19. Maka saya sendiri di sini masih belajar dan belajar. Jika para habaib, para alim ulama, para guru-guru saya yang mendengarkan ini, jika ada sebuah kesalahan,
kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya masih haus akan ilmu, masih taat belajar dan belajar. Karena manusia itu tidak ada yang namanya beda-beda. Intinya di mata Allah semua manusia sama. Kalau dilihat dalam pandang hakikat, yang beda adalah iman dan derajat manusia. Kemuliaan seorang manusia itu perbedaannya. Kalau masalah semua di mata manusia, di mata Allah semua manusia itu sama, tidak ada beda-bedanya. Kalau dibilang bedanya cuma amal ibadah manusia saja, itu tidak lebih tidak kurang. Maka untuk seluruh saudara banyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca surat Al-Kahfi, terus surat Al-Fajr, terus dari ayat-ayat surat-surat yang lain yang biasa diamalkan ya diistiqomai. Untuk saudara tentunya jaga kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman, mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dan pemikiran kita agar terhindar dari segala sesuatu yang buruk-buruk. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta, salam tauhid, dan semoga selalu diberikan kedamaian, keselamatan atas semuanya. Allahumma amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bil barakah wal karamah sultan ala syaikhul qadir jalali wa abi syafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa bidillah wa ridullah innaka ala kulli syai'in qadir. Wabil khusus kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para guru yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara manapun, semua dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ustadz, ustazah, dan semua para sesepuh, bini sepuh, para santri, para jamaah, semua yang ada di alam semesta bumi ini, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati. Dan mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi rasa ketatiman saya dengan seluruh para saudara-saudara yang ada di tempat. Semoga kita semua diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kita terhindar dari segala bala, musibah, mara bahaya,
terhindar dari azabnya Allah, dan selamat atas segala urusan kita di dunia maupun akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya diberikan izin ridho oleh Allah sehingga saya masih mampu duduk bermajelis, membina, mengajar para santri, para jamaah, dan mengajak semua kepada seluruh para saudara, para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita menuju tempat ini dari langkah para saudara-saudara yang selalu hadir di dalam sebuah majelis zikrullah, majelis sholawat, majelis apapun. Semoga langkahnya menjadikan catatan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara yang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi orang-orang yang cerdas dunia, cerdas akhirat. Semoga saudara selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Semoga kita terhindar dari segala bala, terhindar dari petir yang menyampar. Semoga kita dijauhkan dari tsunami, tanah longsor, banjir, terhindar dari taun, wabah, dari segala wabah. Semoga mati kita nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan limpahan karunia syafaatnya fi dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Izinkanlah Al-Fakir sedikit berbagi. Semoga apa yang saya sampaikan tidak keluar dari syariat. Segala apa yang saya sampaikan tidak mengurangi rasa ketauhidan saya, keimanan saya, dan tentunya di sini saya ingin mengajak kepada seluruh para saudara untuk bisa berpikir husnuzon, prasangka yang baik kepada Allah, berprasangka baik kepada seluruh alam semesta bumi ini. Dan tentunya segala apa yang saya sampaikan nantinya jika ada suatu kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini singkat saja, tentunya sudah tidak heran ataupun sudah tidak kaget dengan adanya wabah yang terus menyerang seluruh manusia yang ada di alam semesta bumi ini. Saya sampaikan, adanya taun wabah ini tidak hanya terjadi pada tahun 2020. Di zaman Rasulullah SAW, di saat beliau sudah tak ada, sudah meninggal dunia, tapi pada hakikatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW masih hidup, cuma hanya berpindah dimensinya saja. Di zaman saat itu, di saat Rasul meninggal ataupun di zaman setelah Rasul, itu pernah terjadinya gempar tentang masalah wabah. Dan namanya wabah macam-macam, namanya wabah. Tapi di masa saat itu, sejarah di masa lalu, bukan masalah wabah seperti wabah yang sekarang, yang bisa disebut dengan corona ataupun COVID-19. Saya sampaikan kepada seluruh para saudaraku, pada tahun 2018 ataupun 2019,
saya sudah menyampaikan melalui tausiah dan kajian melalui media-media. Namun banyaknya saudara para tokoh pemuda tidak pernah menyimak, tidak pernah mendengar dari awal sampai akhir, tidak mendengar sampai tuntas. Maka saat ini saya punya misi tujuan dari dulu berdakwah melalui perjalanan spiritual. Karena saya dengan harapan hanya semata-mata agar manusia itu mau ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena tanpa adanya itu, tanpa adanya sebuah izin dari Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Karena sesungguhnya manusia ini hanya manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan, banyak kemaksiatan, banyak kezaliman, manusia yang selalu lalai, yang selalu membatasi atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya tentang masalah wabah COVID-19. Tapi sebelum saya melanjutkan pembincangan ataupun pembicaraan saya, tahun 2018 ataupun tahun 2019, pada tahun itu saya menyampaikan bahwasanya akan terjadi namanya wabah ataupun musibah ataupun ujian yang sangat besar pada tahun 2020. Dengan apa yang saya sampaikan bukan karena kemauan saya, tapi kemauan hati yang ingin menyampaikan itu kepada seluruh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, jika saudara punya masalah, jangan pernah memikirkan masalahnya, tapi pikirkanlah solusinya. Ada namanya ikhtiar, ikhtiar secara zahir, ikhtiar secara batin. Ikhtiar perkara urusan zahir, ada perkara urusan ikhtiar perkara masalah hakikat dalam diri kita. Maka di saat ada bahasa kalimat eling, ingat, eling lan waspada, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dimana kita melangkah tetap harus ingat kepada Allah. Walaupun duduknya kita ngumpul bersama suami, keluarga, siapapun itu, hati kita tetap berdzikrullah. Tapi semua harus mempunyai sebuah dasar, susunan, bimbingan, tuntunan dari para guru, para alim ulama. Karena tak terbiasa berzikir secara sirri, tentunya akan susah tanpa belajar. Walaupun kita bercanda, kita tertawa, kita berleha-leha, walaupun kita bahagia secara pandangan dohir, manusia melihat kita tertawa, tersenyum bahagia, tapi jangan sampai tertawanya kita mendatangkan kemaksiatan, jangan sampai tertawanya kita mendatangkan segala kemungkaran dalam diri kita, jangan sampai ketawanya kita menghancurkan akidah, menghancurkan sul adab, menghancurkan masalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya di saat kita tertawa, jangan sampai melampaui batas. Tertawa boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Jika saudara tertawa terlalu terpahak-pahak, maka tutuplah mulut saudara agar tidak ada jin masuk ke dalam tenggorokanmu hingga akan mudah menghancurkan segala iman dan Islam. Waspada, dalam setiap kita melangkah harus waspada, karena namanya musuh, namanya kezaliman ataupun yang disebut penjahat, itu kita tidak tahu. Kezaliman bisa datang dari saudaramu, dari keluargamu, dari teman, sahabat, ataupun orang lain. Dan kezaliman bisa terjadi dari sesuatu yang sir, sesuatu yang laku, sesuatu yang tak nampak.
Maka saya mengingat dawuh dari para guru-guru saya. Satu kalimat, setiap kita melangkah, hati-hati. Awali dengan kalimat bismillah, di mana mengawali awaludin ma'rifatullah, memohon perlindungan, memohon ampunan, mengharap, meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita melangkah masih ada sir di depan kita. Melangkah lagi masih ada sir lagi, rahasia Allah. Saat kita di rumah duduk bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama teman, lalu kita keluar dari rumah, tiba-tiba kecelakaan, yang namanya apes, kena musibah, kita tidak tahu. Maka kita harus waspada, harus sigap lahir dan batin. Walaupun kita dalam keadaan tidur, tubuh kita harus ada yang disisakan untuk tetap aktif panca indera kita. Kita harus lebih peka di saat ada sebuah gesekan dari alam, dari suatu gangguan jin maupun dari suatu gangguan orang-orang yang ingin mencelakai kita. Maka ikhtiar secara zahir, ikhtiar secara batin. Lalu setelah ikhtiar yang dari secara batin, lalu tawakal tu ngalallah. Wa iza azza tawakal ngalallah. Jika engkau sudah berazam, berusaha, maka serahkan hasilnya itu kepada Allah. Dengan ikhtiar, contoh yaitu tadi waspada. Banyak para saudara-saudara dari pemerintah, dari gubernur, dari kabupaten, bupati, apapun lah saudara tersebut, para umar yang sudah menyampaikan, mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, untuk tidak keluar tanpa ada sebuah kepentingan. Jadi keluar dari rumah kalau pas ada kepentingan baru keluar. Kalau tak ada kepentingan, banyak aktivitas saja di dalam rumah. Maka ada namanya lockdown. Semua fasilitas jalan, tol ditutup. Dari Jawa ke Lampung ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa sudah tidak bisa. Begitu. Nah, jadi saudara harus pahami bahwasanya tema yang akan saya bahas masalah tentang COVID tadi 19 ataupun yang disebut corona. Kita jangan pernah berpikir buruknya tentang virus corona, tapi berpikir kenikmatan hikmah dari segala hikmah dari adanya kehadiran corona yang datang dalam kehidupan kita. Bumi ini sedang pergantian, lagi mengupas itu kulit bumi. Langit dan bumi ini sedang melakukan pembaharuan karena bumi ini sangat panas ya, kering, lagi melakukan proses katalisir kalau bahasa saya, penyucian. Karena dunia sudah kering, nah dari kalau bahasa besinya korosi, rontokan-rontokan itu nah yang menjadikan penyakit saat ini. Dari zat unsur bumi ini lahirlah namanya wabah corona. Bisa disebut kalau bahasa orang kayak kita ini namanya lumut. Lumutnya bumi ini ngelotok, ngelupas. Paham? Disampaikan. Bumi ini kan sudah tua. Kita hidup di era zaman yang sangat mengerikan. Tahun 2019 gempar dengan bahasa akhir zaman. Tapi bukan akhir zaman, yang disebut zaman now. Kita hidup di dunia yang sudah tua,
tanda-tanda dari segala adanya yang terjadi di alam semesta bumi ini sudah banyak dan sudah banyak disampaikan oleh para alim ulama, para kiai. Jadi di saat kita punya masalah, jangan pernah memikirkan tentang masalahnya, tapi pikirkan solusinya. Di saat kita saat ini menghadapi namanya virus corona, jangan pernah memikirkan buruknya corona, tapi memikirkan hikmah bahagianya yang sebagaimana kita harus berterima kasih dengan virus corona. Saya sampaikan, karena setiap ujian dan cobaan, musibah apapun pasti ada hikmah yang harus kita petiki, yang harus kita syukuri. Jadi jangan sampai kita memikirkan hanya membahas tentang kebahagiaan saja. Di balik susah ada kebahagiaan, di balik kebahagiaan pasti ada susah. Saya sampaikan, di balik kebahagiaan pasti ada susah. Karena tanpa susah dia tak akan bahagia. Tanpa sebuah perjuangan dia tidak akan bisa menjadi orang yang sukses saat ini, atau bisa menjadi orang yang lebih baik. Ingat untuk seluruh para santri, semoga apa saya sampaikan ini bisa dipahami. Karena adanya COVID Corona ini seolah-olah membawa suatu pesan ritual itu kepada kita, hingga ritual itu rapuh. Dengan adanya ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tembok Ka'bah, Baitullah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan pada panggilan azan, bukan dengan adanya sholat jamaah, bukan dengan adanya jabatan. Hikmah seperti halnya dengan adanya virus corona, adanya COVID-19, sekarang kita diajarkan untuk selalu jaga jarak, seperti agar kita terhindar dari namanya maksiat. Hikmah seperti halnya kota-kota dimanapun sudah jarang orang-orang melakukan maksiat di pinggir jalan, di restoran dimanapun, di hotel dan sebagainya. Orang pemabuk sudah tidak ada keliaran di kota, di pinggir jalan, di dekat pantai. Itu satu. Yang kedua, kemaksiatan yang tadinya sangat banyak di mana-mana. Orang zina di mana-mana. Sampai orang judi, orang mabuk amr di mana-mana. Entah di kota, entah di desa, di pinggir pantai, dimanapun tempat-tempat mesum itu, tempat-tempat orangnya zina. Yang biasanya ada begal, ada pencuri, ada garong, sekarang sudah mulai berkurang. Mungkin ada di alam semesta bumi ini, tapi tidak serawan tahun-tahun ya lalu sebelum adanya corona datang. Seperti halnya anak-anak muda yang belum berstatus dihalalkan, pacaran, pegangan tangan yang bukan muhrimnya, ya. Yang kedua kali mojok, ya. Pacaran, boncengan, lagi perempuan, main di pantai, zina di sana, maksiat di sana. Lalu di saat kita selama hidup di dunia ini selalu disibukkan dengan dunia, kita yang sebagai anak sibuk dengan harta yang kita miliki, kita sibuk dengan suami, dengan istri, sampai kita tidak pernah memikirkan keadaan orang tua kita, ibu dan ayah kita. Kita tidak pernah menengok orang tua kita. Kita tidak pernah menengok orang-orang yang kita cintai. Yang biasanya suami sibuk di luar ngurusin pekerjaan, ngurusin pangkat, dia tidak pernah bisa kumpul dengan istri dan anaknya. Dan para umaro kan banyak tuh, jarang pulang.
Sekarang adanya COVID-19, adanya wabah tahun ini, orang banyak lockdown di dalam rumah. Dari situlah waktu-waktu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Yang tadinya kita jarang kumpul bersama keluarga, sekarang kita bisa manfaatkan kumpul bersama keluarga dengan memberikan ajaran bimbingan kepada istri dan anak-anak kita. Di saat kita keluar tidak pernah melakukan sholat berjamaah dengan istri, dengan anak. Sebaliknya, si istri tidak pernah sholat berjamaah dengan suami, dengan anak-anaknya yang dicintainya. Tapi di saat adanya taun wabah, kamu di dalam rumah, kamu manfaatkan momen itu dengan baik, dengan penuh kebahagiaan, bisa kumpul dengan keluarga yang begitu lengkap. Ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya. Yang awalnya tidak pernah memberikan perhatian tentang agama kepada istri dan anak-anaknya, suaminya memberikan tuntunan, bimbingan tentang agama, mengajarkan cinta kepada Allah, mengajarkan cinta kepada Rasulullah SAW, yang rumahnya tidak pernah digunakan untuk berdzikrullah. Tidak ada orang yang melantunkan Al-Quranul Karim di dalam rumahnya. Tidak ada orang yang berdzikrullah, bersolawat di dalam rumahnya. Di saat wabah corona datang, di situ di setiap rumah banyak orang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, dengan segala nikmat. Jadi ini adalah nikmat. Jangan pernah memikirkan negatifnya corona, tapi pikirkan positifnya. Segala sesuatu apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah turunkan, ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai adanya dunia akhir zaman yang sudah tua, pemikiran kita konslet, pemikiran kita tidak jernih, hati kita tidak bening. Astagfirullah. Apalagi anak-anak muda sekarang susah diajak berpikir, diajak ngaji bersama. Dengarkan orang-orang, khususnya para alim ulama, bisa melakukan acara maulid Nabi, jarang dikunjungi. Tapi diskotik, tempat-tempat maksiat banyak, lebih banyak di sana orang ada. Sudah pada enggan, pada malas membaca Al-Quran, pada malas tidak mau dekat dengan para alim ulama, para abai, para kiai. Apalagi khususnya untuk saudara-saudara yang sedang hijrah ataupun yang merantau jadi TKI, TKW. Semenjak adanya corona dia hampa, dia merasakan penyesalan yang sangat berat. Sampai dia berpikir, ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya Allah ya Ghaffar, saya semenjak adanya corona ya Allah tambah tertekan. Karena apa? Saya tidak bisa pulang nemui ibu dan ayah saya. Dulu kau kemana saja? Dulu kamu kemana saja? Kamu kok pikirkan pulang, ingin ketemu orang tua? Tahun kemarin apa tidak pulang? Begitu. Sekarang misalnya di antara santri yang sudah berkeluarga, kamu saking sibuknya dengan istrimu, dengan anakmu, tidak pernah kunjungan, tidak pernah silaturahim tempat orang tua. Akhirnya saat ini selalu diancam adanya corona, menakutkan, mencengkeram jiwa kita. Sampai mau keluar pun sangat takut dan takut. Apalagi diancam oleh para pemerintah, gubernur yang keluar akan mendapatkan sanksi dan sebagainya. Terus akan didenda sekian. Ada yang di luar negeri kalau keluar kena masukkan sel penjara sekian tahun. Begitu. Ingat gak apa saya sampaikan ini? Paham gak untuk seluruh para santri? Jadi kalau kita diberikan suatu ujian, jangan pernah pikirkan pahitnya itu ujian. Semua ujian, apapun cobaan, musibah apapun, itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi manusia banyak membahas kenikmatan itu bahagia, padahal ujian pun adalah kenikmatan. Ujian susah, ujian kesenangan, sama-sama ujian.
kebahagiaan, ujian, ini pun semua sama-sama ujian. Jadi yang namanya ujian bukan melulu membahas tentang masalah susahnya hidup. Kebahagiaan pun adalah ujian. 3 perkara yang saya sampaikan. Yang pertama, di saat manusia diberikan ujian oleh Allah, manusia diberikan sesuatu cobaan oleh Allah begitu banyak, itu adalah cara Allah mengirimkan suratan undangan kepada kita. Itu adalah tanda Allah sedang merindukan seorang hambanya. Allah merindukan manusia, khususnya kamu yang biasanya mengumandangkan surat Al-Quran ataupun di saat kau berpikir, di saat kau bersolawat, Allah rindu. Tapi semenjak kamu diberikan limpahan rezeki, kamu lupa kepada Aku, wahai manusia, wahai hambaku. Maka dengan adanya ujian dan cobaan itu adalah suratan undangan yang dikirim untuk kita, agar kita mau kembali kepada Allah, mau kembali ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suratan undangan yang diberikan oleh Allah untuk kita, agar kita mau kembali kepada Allah, kembali ke rumah Allah, masuk ke masjid, angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Hamba yang taif, hamba yang berlumpuran dengan maksiat, hamba yang berlumpuran dengan dosa, hamba telah datang menghadap ya Allah dengan segala undangan yang telah Kau kirimkan untukku, tanpa cambukan ujian dan cobaan dari mana-mana yang Kau kirimkan padaku. Saat ini aku kehilangan pekerjaan ya Allah. Saat ini hamba kehilangan istriku, meninggal ya Allah. Di saat ini hamba juga sudah tidak mempunyai anak, anaknya sudah Kau ambil ya Allah. Saat ini hamba tak punya apa-apa. Saat ini hamba telah datang menghadap-Mu, memohon ampun ya Allah, taubatan nasuha. Inilah. Terus yang kedua, di saat manusia diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah, rezeki yang banyak, pangkatnya semakin tinggi, pokoknya segala kebahagiaan dunia ini adalah ancaman bagi kita, ancaman dari Allah. Karena di saat kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah, ini adalah cara Allah untuk menjauhkan dirimu, menjauhkan manusia itu dari pandangan Allah. Biasanya manusia kalau diberikan rezeki yang banyak, harta yang banyak, pasti dia akan lupa dengan Tuhannya. Itu pasti. Seperti halnya saya memberikan uang 500.000 kepada anak saya. Nah, sini nak, ini ayah kasih uang 500.000. Sana kau main, sana kau cari hiburan dan sebagainya. Biasanya anak dikasih uang 500.000, dia pasti akan lupa dengan rumahnya, dia akan lupa dengan waktu, apalagi pasti dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita ini bukan golongan orang-orang yang kufur, bukan golongan orang-orang yang mungkin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti, hingga bisa duduk bersama Rasul, bersama keluarganya, dengan para nabi yang lainnya, dengan para syahadat, dengan seluruh para habaib, para alim ulama, para guru-guru kita, dan semua pada keluarga, istri, suami, anak, dan orang tua kita. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka Tuhan itu pasti ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit.
Saya sampaikan ya, ini sudah nikmat, banyak nikmat ya. Paham? Nikmatnya adanya wabah, adanya taun. Ini begitu banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Begitu pentingnya kita menjaga kesucian. Begitu pentingnya kita menjaga kebersihan. Begitu pentingnya kita menjaga namanya wudu. Tanpa di saat kau diturunkan namanya musibah atau ujian seperti adanya taun, mungkin kamu tidak pernah rajin mencuci tangan, tidak akan pernah rajin istiqomah untuk membersihkan tubuh, yaitu dengan air wudhu. Mungkin kamu tidak akan pernah yang namanya jaga jarak antara manusia, antara si lelaki dan perempuan yang mungkin belum mahramnya. Begitu disampaikan. Jadi untuk seluruh para saudara, adanya COVID-19, khususnya saudara yang lain jangan pernah menakut-nakutkan. Ini itu. Kasihlah pemikiran yang positif agar saudara-saudara kita itu semakin kuat, semakin menguatkan ketauhidan, menguatkan iman dan Islam, dan selalu mengumandangkan kalimat cinta. Karena tanpa cinta maka dia akan bisa dekat dengan Allah. Tanpa cinta kau tak akan pernah dekat dengan Rasulullah. Tanpa cinta kau tidak akan istiqomah. Tanpa istiqomah tidak akan pernah mendapatkan barokah dan karomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka jangan hanya sibuk menyebarkan sisi buruknya COVID-19 saja. Corona banyak kan tuh menutup bar-bar, diskotik, tempat karaoke dan sebagainya, klub malam, rumah bordil, tempatnya kasino, dari tempatnya orang-orang yang suka berbuat maksiat sekarang sudah sepi. Itu apa? Berkah nikmat dari adanya wabah ini. Terus corona menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher rakyat jelata. Maka corona juga membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama suami, istri, anak ataupun orang tua kita. Masya Allah. Jadi ini intinya, langit dan bumi sedang melakukan proses pergantian, ya, pembaharuan, penyucian. Maka saat ini di Sumatera khususnya Lampung selalu diturunkan hujan karena dunia ini kering. Dengan adanya hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lagi proses netralisir, lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono loh saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka corona juga membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak terkalahkan. Nauzubillah min dzalik. Dan corona juga membuat manusia banyak berdoa dan mengharapkan padanya tidak semata-mata mengandalkan sains ataupun teknologi. Ini banyak nikmat. Jangan pikirkan masalah buruknya ini COVID-19. Jangan pernah memikirkan buruknya ini corona, tapi pikirkan positifnya untuk kita semuanya. Saya sampaikan, jangan pernah resah, jangan pernah gelisah, karena dengan adanya rasa gelisah akan membuat setan masuk ke dalam tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Di saat sudah setan itu masuk mempengaruhi jiwa dan pemikiran kita, maka akal kita, pinsat kita tidak akan bekerja. Maka di saat adanya taun, wabah, ujian, masalah apapun, kita harus banyak mentolaah, tirakat, gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan kalimat yang tadi, antara undangan dari Allah, yang dimana Allah memberikan kesusahan, ya, ujian, musibah, itu adalah cara Allah memberikan surat undangan agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat manusia diberikan harta yang melimpah ruah, pasti biasanya manusia itu akan lupa dengan Tuhannya, lupa cara dia bersyukur. Yang biasanya dia susah sedekat dengan Allah, rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah dan sebagainya. Di saat dia kaya, boro-boro dia sedekah, dia sholat dan sebagainya. Lalu ketiga, di saat manusia diberikan ujian dan cobaan,
dia masih beriman, masih istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan ini adalah kekasihku, inilah adalah auliaku yang selalu kurindukan, ini adalah manusia yang soleh. Jadi dia itu menjalankan perintahku bukan di saat dia hanya diberikan susah, tapi diberikan kebahagiaan pun masih istiqomah, diberikan kesusahan pun tetap istiqomah. Maka corona juga mengajarkan kita agar tidak jalan dan makan sembarangan di luar, ya kan seperti itu. Sampai hati-hati beli di Alfamart, terus jaga jarak. Sampai nyomot-nyomot pakai cetol, ya kan? Corona. Ya biar gak tegang gitu. Terus sampai kita setiap beli apa-apa sekarang dicuci. Biasanya beli apa-apa ya diamplok gitu. Sampai sekarang kita lebih hati-hati dalam membeli makanan di luar. Ini kenikmatan. Maka corona juga menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diambil kapan saja. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sesuatu dengan hikmah. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang arif dan bijaksana untuk melihat dan menyadari apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah ini cepat selesai, kembali dicabut oleh Allah, dan semoga bumi ini lebih damai, lebih tenang, tentrem, dan kita semuanya tambah adem, tentrem, tambah semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga bisa normal lagi aktivitas bekerja, meraih, mencari rezeki yang halal dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah gambaran saya, selama ada persatuan antara hati ke hati, para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru ini mau bersatu dengan seluruh rakyat-rakyat, para masyarakat, para hamba-hamba Allah yang ada di alam semesta bumi ini, insya Allah tahun pada bulan April nanti corona sudah tidak ada. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena saat ini para umaro ataupun khususnya ulama, para abad ini tidak balance, tidak akur. Para umaro, para abaib ini pada bentrok, tidak ada kedamaian, hingga para ulama, para abad ditindas-tindas, hingga selalu ditindas. Sedangkan yang batil-batil dipuja-puja, diangkat-angkat, dimulia-muliakan. Para pendusta, para pembohong, para koruptor, para korupsi, ataupun para pengkhianat agama kita yang selalu ingin menghancurkan agama ini, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, ini sedang dibentrok-bentrokan. Pokoknya banyak hikmah. Saya hanya meminta kepada seluruh para habaib, para ulama, para ustaz, para kiai, siapapun yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang sangat pandai dalam agamanya, yang menguasai di bidang agamanya, mohon bersatulah bersama para habaib, para ulama, para kiai. Jangan sampai ada bahasa permusuhan di antara satu ke yang lain. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, cara berpikir manusia berbeda-beda, itulah sebuah dinamika kehidupan. Seninya hidup tanpa ada perbedaan, tidak akan pernah ada keindahan dalam dunia ini. Begitu. Tapi jangan sampai para alim ulama mudah terkecoh diaduk kambing dengan para habaib, para kiai-kiai yang lain. Maka tetap dawamkan kalimat, perbanyak istighfar. Itu adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah sombong. Manusia yang sombong adalah manusia yang tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat. Siapa yang mau bersolawat kepadaku, setiap dia melangkah
dari duduk lalu pindah, dia bersolat kepada Nabi 1 kali, maka tubuhnya harum seperti minyak kasturi. Tetapi jika manusia itu tak bersolat kepadaku 1 kali, maka tubuhnya bau seperti bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ada segala kekuatan manusia. Manusia itu lemah. Ada benda-benda keramat, benda pusaka dan sebagainya menolak bala ini itu tidak. Yang paling sakti, yang paling kuat hanya kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus banyak pemandangan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi banyak pesan-pesan yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudaraku, karena keadaan situasi ya, saya melihat alam, melihat para masyarakat, melihat para anak muda, kalau mendengar tausiah, kajian apapun tidak pernah mendengarkan sampai selesai. Jadi saya mungkin tidak akan panjang durasinya. Insya Allah besok malam saya akan menjelaskan lagi, yang akan saya ijazahkan amalan dari hasil tirakat saya, dan amalan yang saya dapatkan ini dari sebuah proses, dan proses ini adalah pemberian dari seorang ulama di saat setelah Nabi sudah tidak ada, terjadinya wabah, dan ulama itu memberikan amalan kepada saya. Insya Allah di bagian 2 itu akan saya berikan ijazah khusus amalan. Hanya kalimat sholawat amalannya, terus ada tambahan 1 dari hasil tirakat juga. Mau dijalankan atau enggak itu terserah. Yang jelas saya hanya diberikan amanah untuk menyampaikan kepada seluruh para saudara, khususnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, terus kayak corona juga membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu corona juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Corona juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu sudah nyata dan dekat dengan kita, dan mengajarkan kita tidak jajan makan sembarangan. Dan corona membangunkan jiwa spiritual kita untuk terus berkhulwat, berdzikrullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah membaca Al-Quran, sekarang orang berlomba-lomba membuka Alkitab Al-Quranul Karim, sampai di dalam rumah banyak orang menyuarakan kalimat cinta. Masya Allah. Dan corona juga menyadarkan bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Maka para saudara yang punya banyak harta, jangan pernah kikir. Ini mengajarkan kita, saudara-saudara yang kikir, yang banyak duit ya, konglomerat, bantulah saudara-saudara kita yang miskin, yang tak mampu. Kalau masalah lockdown, yang kaya sih enak, banyak duit, sedangkan orang yang miskin, yang banyak tanggungan, harus menafkahi istri dan anaknya ataupun ibunya. Ini bagaimana kalau hanya nganggur di dalam rumah, tidak tidur ya kan? Seperti itu. Kalau orang yang kaya sih enak ya kan? Iyalah, dia stoknya banyak duitnya. Ya seperti itu. Kayak kita sampai rokoknya pun jagoan, hanya harganya 6.000. Itu pun masih dinyang 5.500. Begitu. Yuk kita iringi dulu sebelum saya lanjutkan dengan kalimat sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin al-azim tanhalu bihi luqatu wa tanfarisu bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul hawatimi wa
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'al badru alaina min saniyati ghadain wa anjaba sukaru alaina mada lillahi da'i sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faka nurin anta iksiru wa qalin anta nurun faka nurin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faka nurin anta samsun anta badrun anta nurun faka nurin. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta yasiru wa ghalib anta misbah sudurin anta yasiru wa ghalib anta misbah sudurin. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya untuk seluruh para saudaraku, para santri, para jamaah, semua saudara yang ada dimanapun, saya tambahkan, saya lanjutkan dalam pembahasan masalah COVID-19 tadi, membahas tentang nikmatnya, hikmah yang harus kita petik dengan adanya sebuah wabah yang saat ini terus menyerang manusia di alam semesta bumi ini. Tentunya corona mengajari kita semuanya, karena Allah itu bukan melulu pada keramaian. Sedangkan Allah itu bukan melulu membahas tentang pada syariat, dan Tuhan itu ada pada jalan keterputusan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya dunia yang berpenyakit,
maka corona ini mensucikan dosa-dosa manusia, memurnikan agama kita bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Allah itu sendiri. Maka lihatlah sisi positif dari adanya setiap ujian dan cobaan ataupun adanya COVID-19. Terus kayak corona juga mengajarkan cara kita bersih, menguap dan batuk yang baik dan benar. Karena Rasulullah SAW juga kalau menguap ataupun bersin harus ditutup mulutnya. Boleh diarahkan ke bawah ke bumi tapi ditutup gitu. Paham tidak? Nah, corona juga mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano bisa mengalahkan tujuan miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Dan corona juga memberikan kesempatan agar kita untuk semakin dekat menjalinkan hubungan dengan keluarga, untuk semakin baik, untuk memanfaatkan, menuntun, mendidik istri anak-anak kita semuanya. Maka kayak corona juga mengingatkan khususnya para pemerintah yang tadinya tidak pernah memikirkan, mungkin dari sebagian kurang merasa adil dengan adanya pemerintah sekarang. Sedangkan pemerintah ini kan punya tanggung jawab yang banyak, setiap urusan tiap hari mungkin ratusan ataupun ribuan yang diurus. Sedangkan saat ini para pemerintah khususnya Presiden IR Jokowi Widodo sekarang sudah banyak mungkin memberikan waktu, memberikan perhatian yang banyak untuk rakyatnya. Seperti hanya sekarang kayak urusan ini itu kayak PLN, token ini katanya dari pemerintah sudah ditanggung sekian 3 bulan. Dari 3 bulan itu insya Allah kalau saya melihat dari medsos, dari berita-berita itu tidak bayar selama 3 bulan. Namun saya tidak pernah menggubris tentang adanya berita. Intinya saya kayak bahas masalah token bayar listrik ya pakai duit, nggak dari pemerintah, nggak dari bantuan kan gitu. Intinya dari adanya wabah ini saya hanya menyampaikan kita bisa mengambil hikmah dan nikmat yang harus kita ambil, yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita hidup lebih memanfaatkan waktu, karena waktu adalah emas. Tanpa adanya waktu mungkin kita tanpa adanya diserang ataupun dihadirkan adanya corona tidak bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah banyak dibuang untuk urusan dunia tok, akhiratnya tidak pernah dipikir. Padahal dari waktu sehari 12 jam, waktu untuk dunia 10 jam, kita hanya ngasih sisa waktu 2 jam untuk Allah, untuk sholat 5 waktu berserta amalan zikirnya aja pada malas. Cuma 2 jam itu sudah diglobalkan dari sholat 5 waktu, dari zikirmu, dungomu 2 jam, 10 jam kanggo dunia, kok masih kurang teman-teman sekalian. Maka dalam bahasa Jawa eling lan waspada. Jadi harus ingat-ingat dari setiap kita melangkah, di setiap kita beraktivitas harus diiringi dengan berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semoga langkah saya mendatangkan nikmat, yaitu menggugurkan adanya dosa dan adanya saya aktivitas kerja. Ya Allah, semoga pekerjaanku ini dan hasil dari hasil pekerjaan saya, hasil dari rezeki tersebut menjadi rezeki yang halal dan berkah untuk saya dan keluarga saya. Rezeki itu memberikan berkah, manfaat untuk keluarga dan untuk orang lain.
Dan tentunya dengan adanya kita kerja didasari untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah, insya Allah jika lelahmu menjadi lillah maka akan digugurkanlah dosa-dosamu, dan dari adanya keringat yang menetes akan menjadikan ladang pahalamu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka semua diniatkan untuk ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka corona juga membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak pernah tak terkalahkan. Ini menjadikan cambukan untuk kepala negara. Dan tentunya corona juga membuat manusia banyak berdoa di dalam rumah, banyak orang berpikir melakukan sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya karena lockdown. Jadi orang itu berbondong-bondong memanfaatkan waktunya karena takut nanti besok aku mati, waktu saya sudah tidak ada waktu untuk taubat, maka dia memanfaatkan waktunya terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, bisa diingat oleh semua para santri. Ya. Nah, jadi kita berdoa sebelum kita tutup. Kita doa dulu tawasul, tahlil untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tambah barokah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tuwazi wa ziyati wa bil ikram sya'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumarwa ya rabbatil qur'an bakri wa umar wa usman wa ali ya rabbul jibril wa mikael dan surah dan surah dan sesam dan sebat sekuriti subat rifaat biat kepoyo kediri bi barakat yang Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.